Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Tedi Rusman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Izin memperkenalkan diri, saya Marcella dengan NPM 2013031003 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Keluarga terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Baiklah, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang penelitian di mana pendidikan merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi spiritual, inteligensi maupun skill untuk menunjang kehidupannya. Ini merupakan pendapat dari Sophia Effendi dan Sunario pada tahun 2020. Dalam pendidikan ada yang disebut dengan hasil belajar. Menurut Sujana tahun 2016, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai meninggalnya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat hubungan timbal balik dalam artian lingkungan mempengaruhi manusia dan manusia mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul proposal ini adalah Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Keluarga terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah bervariasinya nilai pelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 IPS. Kemudian yang kedua adalah kurang tersampaikannya materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah beragamnya tingkat interaksi siswa dalam bertanya dan mengemukakan gagasan. Lalu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih terfokus dan mendalam mengingat luasnya permasalahan yang ada. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan sekolah sebagai variabel X1, yang kedua ada lingkungan keluarga sebagai variabel X2, dan yang terakhir ada hasil belajar sebagai variabel Y. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di awal tadi, maka perlu adanya suatu rumusan masalah yang akan memberikan arah pada langkah penelitian. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh secara parsial lingkungan sekolah terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi? Yang kedua adalah, apakah ada pengaruh secara parsial lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi? Yang ketiga adalah, apakah ada pengaruh secara simultan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi? Kemudian ada tujuan penelitian, yang mana yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial lingkungan sekolah terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi.
Lalu terdapat manfaat penelitian. Dari penelitian ini adalah yang pertama ada manfaat praktis, di mana bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan, memperluas wawasan serta pengalaman khususnya mengenai pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga guna meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi. Kemudian yang kedua, ada manfaat dari penelitian ini bagi mahasiswa, yaitu penelitian ini dapat menjadi wawasan baru yang bisa dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan diperluas lagi mengenai pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian yang ketiga, ada manfaat bagi sekolah, yakni penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Kota Bumi agar dapat mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian ada manfaat teoritis, yakni penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan informasi bagi pemikiran guru bidang studi ekonomi dalam pengembangan hasil belajar peserta didik kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bab 2, yakni tinjauan pustaka. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kata lingkungan dan sekolah. Menurut Umar Hamalik, lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Sedangkan sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, berencana, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pendidik yang profesional dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh peserta didik ada di setiap jenjang tertentu dan diikuti oleh setiap peserta didik pada setiap jenjang tertentu mulai dari tingkat kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Kemudian ada dari lingkungan keluarga menurut Sigelman dan Schaeffer dalam Yusuf 2012 yang menyatakan bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat pada setiap masyarakat di dunia dan atau suatu sistem sosial yang terpancang atau terbentuk dalam sistem sosial yang lebih besar. Keluarga merupakan wadah di mana sifat-sifat kepribadian anak terbentuk pertama kali. Dalam keluarga pula, anak pertama kali mengenal nilai dan norma dalam hidupnya. Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodratik. Selanjutnya ada hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Dalam hal ini, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif mencakup dari pengetahuan, kemudian ada pemahaman, menerapkan, menguraikan, merencanakan, menilai, sikap menerima, memberikan respon, value atau nilai, kemudian ada organisasi, dan terakhir adalah karakterisasi. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada pada penelitian dilakukan oleh Nafida Mauludiah mengenai pengaruh secara parsial variabel lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi di MTS Negeri 1 Pasuruan. Yang disimpulkan dari hasil penelitiannya adalah memperlihatkan bahwa variabel lingkungan sekolah secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Artinya ada pengaruh signifikan dari lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran IPS di MTS Negeri 1 Pasuruan. Kemudian yang kedua ada pada penelitian yang dilakukan oleh Iga Septanensi Parijo Bambang Budi Utomo mengenai pengaruh secara parsial variabel lingkungan keluarga terhadap 10 hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi di SMA K. Abdi Wacana.
Selanjutnya di sini ada kerangka pikir, di mana kerangka pikir ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena dan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini berasal dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga yang diduga berpengaruh pada hasil belajar siswa. Selanjutnya ada hipotesis. Jadi berdasarkan teori-teori dan kerangka pikir yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, H0 tidak ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar pada pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian H1 ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar pada pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian hipotesis yang kedua adalah H0 tidak ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian H1 ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah H0 tidak ada pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Dan H1 ada pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar pada pelajaran ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup penelitian, di mana objek penelitiannya adalah lingkungan sekolah sebagai X1 dan lingkungan keluarga sebagai X2 terhadap hasil belajar pelajaran ekonomi sebagai Y. Kemudian ada subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 IPS dan tempat penelitiannya adalah SMA Negeri 3 Kota Bumi pada tahun 2022 dengan ruang lingkup ilmu pendidikan. Kemudian ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian hubungan, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel pada suatu studi kelompok subjek. Selanjutnya adalah populasi dan sampel, di mana populasi ini merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ini menurut Sugiono tahun 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Kota Bumi yang berjumlah 120 siswa. Untuk sampel, pada sampel ini merupakan sebagian atau beberapa wakil populasi yang diteliti yang dijadikan subjek penelitian. Ini juga menurut Sugiono pada tahun 2011. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan yang dikembangkan oleh Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Nah, maka populasi yang diambil oleh peneliti ini adalah 92 orang. Selanjutnya ada definisi operasional, di mana lingkungan sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang bersifat formal, non-formal, dan informal yang didirikan oleh negara ataupun swasta yang dirancang untuk mengajari, mengelola, dan mendidik peserta didik melalui bimbingan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Kemudian lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan berperan dalam menentukan tujuan hidup. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah metode observasi atau pengamatan, di mana metode observasi ini merupakan pengamatan atau pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian yang kedua menggunakan metode angket atau kuesioner, yang merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga adalah metode dokumenter, yaitu alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia.
Selanjutnya adalah uji instrumen penelitian. Jadi di dalam penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena data merupakan penggambaran dari variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian dari hipotesis. Benar atau tidaknya data sangat menentukan suatu penelitian bermutu atau tidak. Sedangkan benar atau tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada uji validitas. Jadi uji validitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang kita inginkan. Jadi di rumusnya adalah RXY sama dengan N sigma XY dikurang dengan sigma X kemudian dikalikan dengan sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat, dimana Rx ini merupakan koefisien korelasi antara X dan Y, kemudian sigma X ini merupakan jumlah skor butir, kemudian sigma Y ini merupakan jumlah skor total, sigma XY merupakan jumlah perkalian antara skor butir dan skor total, kemudian sigma X kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari skor butir, kemudian sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari skor total, dan N merupakan jumlah responden. Yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan dengan rumus R11 sama dengan N per N-1 dikurang sigma T kuadrat dibagi dengan sigma T kuadrat. Dengan keterangan R11 merupakan reliabilitas instrumen, kemudian sigma B kuadrat merupakan jumlah varians butir, dan sigma T kuadrat merupakan varians total, dan K merupakan banyaknya butir pertanyaan atau banyak soal. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data adalah proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional dengan tujuan penelitian, serta mendeskripsikan data hasil penelitian itu dengan menggunakan tabel sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam menginterpretasikan yang kemudian diambil makna dalam bentuk naratif dan dilakukan penyimpulan. Nah, di sini yang pertama ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji homogenitas yang merupakan pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Kemudian yang kedua adalah uji linearitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat linearitas dari variabel yang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah uji multikolinearitas yang digunakan untuk mengetahui jika pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi. Kemudian yang keempat adalah uji autokorelasi. Menurut Umar menyatakan bahwa uji autokorelasi ini dilakukan guna mengetahui jika di dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif ataupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Kemudian yang kelima adalah uji heteroskedastisitas yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua ada uji hipotesis. Yang pertama ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini merupakan suatu model untuk menguji pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel, di mana independen variabelnya terdiri dari dua peubah atau lebih. Kemudian yang kedua ada uji hipotesis dengan statistik F. Nah, uji F ini merupakan uji koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel independen. Nah, dari data yang diteliti,
F ini merupakan hasil perhitungan dibandingkan dengan yang diperoleh dan menggunakan tingkat resiko atau signifikansi level 5% atau dengan degree freedom sama dengan K dalam kurung N min K min 1 dengan kriteria sebagai berikut. A. Ditolak jika lebih besar atau nilai signifikansinya lebih kecil daripada sigma. Kemudian yang B, diterima jika lebih kecil atau dinilai signifikansinya lebih besar daripada sigma. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.